Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Calana Apoteker. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai materi. Nah, di mana materi pada kali ini yaitu mengenai materi farmakokinetik. Jadi, untuk video kali ini kita itu cuma membahas nih sekilas mengenai farmakokinetik. Jadi, bagaimana konsep-konsep dari farmakokinetik secara dasar itu kita akan bahas secara di sini, di video ini. Kemudian untuk yang secara lengkapnya mungkin nanti saya akan bagikan part-part, dan itu kalau kita bahas semuanya di dalam satu video ini itu kayaknya bakal lama. Jadi kita akan nanti bagi part-part aja kayak gitu. Oke, jadi farmakokinetik itu apa sih? Jadi farmakokinetik, ketika kita itu menelan obat nih, obat kan ditelan nih, ada yang ditelan, kemudian ada suntikan. Lah, proses obat di dalam tubuh itu merupakan yang namanya farmakokinetika. Atau biasanya yang disebut itu nasib obat di dalam tubuh itu bagaimana, kayak gitu. Itu yang dinamakan farmakokinetika. Mulai dari penyerapan, kemudian nanti diolah jadi bagaimana, kemudian dibuangnya itu bagaimana. Lah, semua proses dari mulai obat itu masuk ke dalam tubuh sampai obat itu dikeluarkan, itu dinamakan yang namanya farmakokinetika. Kemudian, farmakokinetika sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada absorpsi, kemudian ada distribusi, kemudian metabolisme, dan juga ekskresi. Oke, kalau berdasarkan pengertiannya, farmakokinetik merupakan nasib obat di dalam tubuh. Jadi, nasib obat di dalam tubuh kita itu bagaimana nih? Kemudian, atau efek tubuh terhadap obat. Kemudian, farmakokinetik itu juga mempelajari mengenai perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolisme di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Jadi kayak apa namanya, perubahan-perubahannya, kemudian konsentrasinya itu bagaimana, penurunan konsentrasinya itu bagaimana, nanti kita itu akan bahas kayak gitu. Namun kalau dalam video kali ini kita nggak akan bahas secara keseluruhan. Kemudian di dalam farmakokinetik itu terdapat ada 4 proses. Yang pertama itu ada absorpsi. Lah di mana absorpsi itu merupakan penyerapan nih. Jadi obat ketika masuk dalam tubuh nih, dia itu akan diserap di pembuluh darah. Kemudian akan didistribusikan nih. Didistribusikan kemana? Ya ke reseptor, ke reseptornya. Kemudian setelah didistribusikan ke reseptor, dia itu akan dimetabolisme. Di mana metabolisme itu merupakan perpindahan dari perubahan dari zat yang sudah aktif nih. Dia itu tidak aktifkan atau dia itu dinonaktifkan atau diinaktifkan. Nah, supaya apa dinaktifkan? Ya, supaya nggak berada di dalam tubuh terus nih, supaya kita tuh nggak mengalami yang namanya overdosis. Kemudian, ketika udah diinaktifkan nih, atau udah di metabolisme nih, maka selanjutnya yaitu akan diekskresikan. Nah, ekskresikan itu merupakan yang dikeluarkan dari tubuh, ya bisa berupa dalam keringat, kemudian dalam urin ataupun feses. Oke, sekarang kita akan bahas nih sedikit nih. Oke, misal, ini kan ada obat nih, obat itu kan masuk ke dalam yang namanya nama lambung kan, ini misal oral. Namun di dalam farmakokinetik itu kan nggak melulu tentang minum obat kan, nggak selalu tentang oral. Itu kan enggak kan. Oral kan cuma salah satu bagian aja. Ada yang rektal, rektal itu kan dari belakang kan, dari dari belakang atau dari anus. Kemudian ada yang topikal, nanti juga ada yang disuntikan kayak misal IM atau intramuskular, kemudian IV, intravena, kemudian ada subkutan, kemudian ada juga yang nanti dalam bentuk inhaler. Inhaler biasanya untuk pasien-pasien yang susah napas kayak gitu. Kemudian ada obat-obatan yang diberikan di bawah lidah kayak misal sublingual dan juga bukal. Kalau bukal itu di samping lidah atau samping kucing, kalau sublingual dia tuh di bawah lidah. Kayak gitu, bukal dan juga sublingual. Jadi absorpsi dia tuh tidak hanya secara oral aja. Enggak sih, dia itu hanya oral dan juga rektal dan juga topikal, IMS.
C ini juga, kemudian inhaler juga. Yang bukan itu merupakan IV karena IV itu nggak melewati fase absorpsi, jadi dia itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah kayak gitu. Yang pertama itu adalah absorpsi. Lah, di mana absorpsi ini itu merupakan obat itu masuk ke dalam pembuluh darah. Sebelum obat dimasuk ke dalam pembuluh darah, dia tuh harus dipecah terlebih dahulu nih. Dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil kayak gitu. Lah, nanti di dalam obat itu nanti kan ada dua ada dua jenis, bukan dua jenis, dua sifat. Dimana dia tuh bersifat asam lemah, dan juga dia tuh bersifat basa lemah. Jadi ada dua nih. Nah, penyerapan dua ini itu berbeda. Kalau di sini dia tuh ada di proximal duodenum, prokduodenum. Sementara kalau yang basa lemah, dia tuh di distal ileum. Kenapa kok bisa berbeda? Ya, untuk mengapa bisa berbeda nanti kita akan bahas di video selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai absorpsi itu sendiri kayak gitu. Kalau ini kan cuma kayak pengantar aja lah konsep dari farmakokinetik itu bagaimana sih kayak gitu. Nah, setelah obat itu udah dipecah nih, kemudian dia tuh nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah nih. Lah, mekanismenya dia tuh ada 4 nih. Ada mekanisme dari absorpsi, dia tuh ada 4. Yang pertama itu ada pasif. Kemudian ada aktif. Kemudian ada yang difasilitasi, kemudian yang pertama itu yang terakhir yaitu endositosis. Lah, absorpsi ini dia itu kan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu merupakan yang namanya pasif, dan dia itu tidak memerlukan yang namanya energi atau dia itu tidak memerlukan yang namanya ATP kayak gitu. Kemudian yang kedua dia itu ada aktif. Lah, di mana aktif ini harus perlu perlakuan khusus nih, harus dibantu nih. Lah, pembantunya itu yang namanya ATP atau energinya kayak gitu. Kemudian ada obat-obatan dia itu yang nggak bisa masuk ke dalam absorpsi kayak gitu. Jadi dia tuh tidak bisa langsung tembus nih. Dia tuh harus butuh pintu nih supaya bisa menembus itu. Lah, di mana pintunya itu yang namanya transporter. Jadi transporter ini itu merupakan fasilitas. Jadi yang namanya facilitated diffusion. Kemudian ada yang endositosis. Lah, di mana di dalam absorpsi ada obat. Itu kan ada bentuk yang sangat kecil dan juga ada yang sangat besar obat itu. Lah, obat yang sangat kecil dia itu sangat mudah masuk nih. Kayak misal contohnya kayak passive diffusion dan juga active diffusion. Obat-obat kecil dia tuh bisa masuk nih. Kayak gitu. Kemudian obat-obat besar dia tuh susah masuk nih. Makanya dia tuh perlukan yang endositosis. Jadi dia tuh menempel pada reseptor. Gini misal gini ya, misal gini. Ini gini obatnya. Kemudian kalau endositosis dia tuh akan mengikat pada reseptor. Ini misalnya ada reseptor di sini. Nah, si obat itu dia itu akan masuk ke sini. Diikat oleh reseptor. Terus nanti dia tuh dikeluarkan nih. Dia tuh dikeluarkan kayak gini. Jadi dia tuh dipindahkan nih. Lalu endositosis ke dalam pembuluh darah. Kayak gini. Ini masuk ke dalam pembuluh darah nantinya. Kayak gitu. Itu yang namanya proses endositosis. Kayak gitu. Kemudian nanti banyak faktor nih yang dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi absorpsi. Kayak misal pH nih. Soalnya tadi kan di sini kan ada asam lemah dan juga basa lemah. Jadi dia tuh bisa dipengaruhi oleh pH. Kemudian bisa dipengaruhi oleh tekanan darah juga. Kemudian ada total surface area atau total permukaan atau luas permukaan. Itu juga dapat dipengaruhi. Kemudian kontak time itu juga dapat dipengaruhi kayak gitu. Kemudian nanti di sini tuh juga ada yang namanya pKa. Jadi nggak semua obat itu bisa diabsorpsi kayak gitu.
Apakah dia itu termasuk asam lemah ataupun basa lemah, itu nanti ditentukan oleh pKa-nya kayak gitu. Jadi banyak sekali faktor nih di dalam absorpsi kayak gitu. Namun secara singkatnya absorpsi dia itu perpindahan dari sel menuju ke pembuluh darah kayak gitu. Itu secara singkatnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu nih yang ini. Kita hapus semuanya aja ya. Kita hapus. Oke. Kemudian ketika udah masuk ke dalam pembuluh darah nih, maka obat tersebut itu nanti akan diedarkan dong. Nggak mungkin dong dia itu dimasukkan aja kayak gitu. Nggak mungkin dia itu disimpan dalam pembuluh darah aja, itu dia itu nggak mungkin kayak gitu. Dia itu akan didistribusikan ke dalam seluruh tubuh kayak gitu. Kemana? Ya ke reseptornya, ke reseptor targetnya kayak gitu. Nanti distribusi dia itu nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kayak misalnya dia itu dipengaruhi oleh pembuluh darah nih. Kalau misal pembuluh darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, tekanan darah bukan pembuluh darah. Ketika tekanannya darah tinggi, maka distribusinya dia tuh juga akan tinggi nih. Misal TD, tekanan darah atau blood flow, dia tuh akan menghasilkan distribusi itu juga akan tinggi kayak gitu. Apabila tekanan darahnya itu rendah atau blood flow-nya itu rendah, maka distribusinya juga akan kecil kayak gitu. Dia itu juga akan menurun kayak gitu. Kemudian, selain itu, distribusi itu juga dapat dipengaruhi oleh yang namanya permeabilitas kapiler. Jadi, di dalam tubuh kita itu kan ada bukan permeabilitas. Kayak ada jaringan nih. Ada dua jaringan. Yang pertama itu di dalam otak itu namanya BBB atau blood brain barrier. Kemudian yang kedua dia itu ada sinusoidal capillary, sinusoidal capillary dan juga fenestrate capillary. Capillary. Di mana sinusoidal capillary dan juga fenestrate capillary, dia tuh ketika dia tuh masuk ke dalam sini, dia tuh distribusinya itu sangat tinggi kayak gitu. Distribusi tinggi. Kemudian kalau dia tuh masuk ke dalam blood brain barrier atau dia tuh masuk ke dalam otak, maka otak kan itu kan sangat jauh nih dari tubuh kita nih, atau dia tuh paling bagian atas kayak gitu. Jadi harus diperlukan usaha yang lebih supaya darah itu masuk ke dalam otak, karena dia itu juga akan bertentangan dengan gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasi dia itu kan akan menurun, bukan ke atas. Gitu. Makanya distribusi di bagian blood brain barrier atau di otak dia itu sangat kecil, gitu. Distribusi kecil. Gitu. Itu dibagi menjadi dua. Kemudian, nanti distribusi itu juga dapat dipengaruhi oleh protein binding atau dia itu pengikatan protein. Jadi di dalam tubuh kita atau di dalam pembuluh darah kita, dia itu juga ada yang namanya protein. Nah, misal ini pembuluh darah nih. Ini protein. Ini protein. Kita ganti warna menjadi warna biru. Nah, si biru ini itu merupakan yang drugnya. Drug. Atau obatnya. Ketika obat itu berikatan dengan protein binding, maka dia itu sangat sulit sekali nih. Dia itu akan sangat sulit untuk berikatan dengan reseptor target. Atau dia itu untuk berpindah tempat atau melewati permeabilitas tersebut, dia itu sangat sulit kayak gitu. Makanya ketika dia itu udah berikatan dengan protein, maka dia itu udah nggak bisa memiliki efek apapun sama sekali, kayak gitu. Dan obat-obatan yang tidak berikatan dengan protein atau biasa disebut dengan obat bebas, dia itu nanti akan bisa menghasilkan namanya efek farmakologi, kayak gitu. Jadi, semakin tinggi protein bond atau ikatan protein, maka semakin kecil juga free drug atau obat bebasnya. Ketika obat bebas itu sangat kecil, maka efek yang diberikan atau efek farmakologi yang diberikan itu juga akan namanya
akan kecil, kayak gitu. Nanti akan berbalik nih, kalau misal protein bound-nya itu sangat kecil nih, atau dia itu sangat sedikit, maka obat bebasnya itu juga akan semakin tinggi kan, obat bebasnya. Kemudian efeknya dia itu juga akan bebas, atau dia itu efeknya itu akan semakin banyak, kayak gitu. Makanya ada obat-obatan dia itu kekuatan sediaannya itu hanya kecil nih, hanya kayak misal 0,5 mg atau cuma yang 5 mg. Kemudian ada yang sampai 500 mg. Yaitu bisa aja dipengaruhi oleh ikatan protein atau protein bound, kayak gitu. Jadi semakin banyak protein bound atau ikatan dengan protein, maka semakin kecil juga free drug tersebut yang bisa menghasilkan efek terapi, kayak gitu. Ini yang hanya menghasilkan efek terapi kayak gitu. Gimana sih ini? Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ketika ada distribusikan nih, dia itu akan menghasilkan yang namanya efek farmakologi, yaitu obat yang bebas tadi nih, obat yang tidak berikatan dengan si protein. Dia itu akan menghasilkan efek farmakologi. Nah, ketika udah menghasilkan efek farmakologi, apa yang akan terjadi? Maka dia itu harus di metabolisme. Nah, kenapa harus di metabolisme? Ya, supaya dia itu nggak berada di dalam tubuh aja nih. Jadi gini kan, misal ini reseptor, yang biru ini reseptor. Kemudian, gimana sih? Kemudian yang merah ini itu merupakan obat. Nah, ketika reseptor dan obat ini udah bertemu, dia itu kan menghasilkan efek farmakologi nih. Nah, kemudian dia kan nggak akan terus menempel kan. Setelah menempel beberapa waktu, dia itu kan akan keluar lagi nih. Nah, ketika dia keluar, ketika dia itu tidak di metabolisme, maka dia itu kan masih dalam pembuluh darah kita nih. Dia itu masih berkeliaran nih di pembuluh darah kita nih. Dia kan berseliweran nih di sini. Nah, ketika dia balik lagi, ketika dia itu tidak di metabolisme atau tidak dinonaktifkan, maka dia itu juga akan menghasilkan efek farmakologi terus, kayak gitu. Nah, ketika menghasilkan efek farmakologi secara terus-menerus, ya dia itu akan menghasilkan efek toksik, kayak gitu. Karena tubuh kita ya nggak terlalu butuh-butuh amat, kayak gitu. Ya cuma dalam keadaan sakit aja kita itu memerlukan obat, kayak gitu. Ya kalau misalkan kita sehat ya kita nggak perlu obat, kayak gitu. Nanti akan berefek parah, kayak misal dia tuh akan menghasilkan efek toksik, kayak gitu. Nah, kemudian di metabolisme, ketika dia tuh di metabolisme, dia tuh nanti akan dibagi menjadi beberapa hal. Yang awalnya itu obat aktif, misal ya, ini ada obat aktif, dia itu akan dirubah menjadi inaktif. Kemudian di lain satu sisi, ada obat dia itu prodrugnya namanya itu prodrug. Nah, di mana prodrug ini dia itu nggak akan menghasilkan efek farmakologi atau dia itu nggak menghasilkan efek terapi ketika dia itu belum di metabolisme. Ya, jadi walaupun dia itu udah didistribusi nih, dia itu nggak akan bisa mengikat dengan reseptornya karena dia itu belum aktif, kayak gitu, atau dia itu dalam bentuk inaktifnya, kayak gitu. Jadi harus diperlukan metabolisme terlebih dahulu supaya dia itu bisa aktif nih. Nah, ketika udah aktif, maka dia itu baru bisa menghasilkan yang namanya efek farmakologi, kayak gitu. Kemudian selain itu, di dalam hati kita, dia itu juga akan bisa merubah efek toksik atau racun toksik menjadi non-toksik. Jadi tubuh kita itu sangat spesial, kayak gitu. Ketika ada racun di dalam tubuh kita, ya otomatis liver kita atau hati kita, dia itu akan mendeteksi tersendiri nih, apakah dia itu baik untuk tubuh atau enggak. Ketika dia itu berdampak negatif pada tubuh atau dia itu toksik, maka dia itu akan merubah nih bentuk toksik tersebut atau senyawa yang toksik tersebut, dia itu akan dirubah menjadi yang non toksik, kayak gitu. Kemudian di dalam metabolisme juga dia itu nanti akan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama dia itu fase biotransformasi, kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus yang namanya
biotransformasi, fase 1 kan. Fase 1 biotransformasi. Biotrans. Kemudian yang kedua itu ada fase 2. Fase 2 biotransformasi. Biotransformasi. Lah, di mana? Di dalam fase 1 di dalam fase 1 itu kan obat itu dalam bentuk yang non-polar dan juga dia itu mudah larut lemak. Ya, kenapa ya? Di dalam tubuh kita itu ya rata-rata ya lemak kayak gitu. Jadi dia itu dia itu obat-obat itu rata-rata bersifat non-polar dan juga larut lemak. Non-polar dan juga lipid soluble. Lah, di dalam fase 1, obat-obat yang bersifat non-polar dan juga lipid soluble, dia itu akan dirubah dan menjadi bentuk yang lebih polar dan juga water soluble. Kenapa harus dirubah? Ya, karena urin kita, dia itu kan bersifat polar nih, atau dia itu kan bersifat air nih. Lah, ketika dia itu masih dalam lipid soluble atau dia itu larut lemak, ketika air dan juga lemak, dia itu nggak akan bisa bersatu nih. Jadi dia itu nggak akan bisa diekskresikan, kayak gitu. Jadi, di dalam metabolisme, dia itu akan merubah bentuk yang non-polar atau lipid soluble. Dia itu akan dirubah menjadi bentuk yang polar dan juga larut air atau water soluble. Kayak gitu. Ya, supaya apa? Ya, supaya ketika obat itu bersifat polar, maka dia itu akan mudah diekskresikan atau dia itu dapat mudah tercampur nih dengan urin atau ya, dia itu dapat mudah tercampur dengan urin sehingga bisa dikeluarkan, kayak gitu. Dimana di dalam ginjal kita, dia itu menyerap obat-obat yang bersifat polar, kayak gitu, dan juga larut air. Nah, dimana dalam ginjal kita, dia kan juga beberapa itu kan menyerap air nih untuk dikeluarkan dalam bentuk urin nih. Nah, ketika dia tuh tidak larut air, ya dia tuh nggak akan tercampur nih dengan air dan dia tuh nggak akan bisa ekskresikan oleh ginjal kayak gitu. Makanya dia tuh harus dirubah terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kemudian nanti ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fase 1. Di mana dia tuh kayak polimerisme, dia tuh kayak misal DNA. Jadi tiap masing-masing orang dia itu kan DNA-nya berbeda nih. Lah, di mana DNA ini dia itu nanti akan berpengaruh nih terhadap metabolisme. Apakah dia itu metabolisme cepat atau dia itu di metabolisme secara lambat kayak gitu. Kemudian selain itu, dia tuh nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa obat. Jadi, nanti ada 2 obat nih. Ada yang namanya inducer dan juga inhibitor. Jadi inducer, dia itu kan menginduksi nih. Atau dia itu akan dia itu akan meningkatkan dia itu akan meningkatkan proses metabolisme atau inducer kayak gitu. Nah, ketika dia itu akan meningkatkan proses metabolisme, maka dia itu akan menurunkan secara cepat. Dia itu akan menurunkan efektivitas obat. Efektivitas obat. Ya, karena metabolisme cepat, maka perubahan menjadi bentuk inaktifnya itu juga akan cepat. Maka ketika bentuk inaktif, dia itu kan dia kan udah nggak bisa apapun nih, dia tuh nggak bisa apa-apa kayak gitu. Sehingga dia tuh dapat menurunkan efektivitas dari obat kayak gitu. Kemudian ada satu obat lagi, dia tuh bersifat inhibitor. Ini inducer. Nah, ketika inhibitor, namanya aja inhibit, dia itu menghambat metabolisme. Jadi metabolismenya itu akan mengalami penurunan, gitu. Ketika metabolisme mengalami penurunan, maka dia itu akan meningkatkan efektivitas obat. Efek obat dia itu akan naik. Kenapa? Ya gampangnya seperti ini. Ini kan dirubah nih dari bentuk aktif menjadi bentuk inaktif.
Ketika perubahan ini dihambat nih, maka bentuk inaktifnya dia itu kan juga akan turun nih. Bentuk yang aktifnya juga akan turun nih. Maka bentuk yang aktifnya dia itu juga akan naik nih. Bentuk aktifnya masih dalam keadaan banyak, kayak gitu. Nah, ketika obat yang aktif ini masih banyak, maka dia tuh masih bisa menghasilkan yang namanya efek obat. Dia tuh masih bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, ini yang ditakutkan ketika dia itu tidak di metabolisme, maka dia itu akan nanti bersifat toksik kayak gitu. Jadi ya inhibitor enzim maupun inducer enzim itu sama-sama tidak menguntungkan kayak gitu. Yang satunya itu dapat meningkatkan efek obat, yang satunya dia itu dapat menurunkan efek obat kayak gitu. Itu yang namanya inhibitor dan juga inducer enzim. Dia itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian faktor lain dia itu dapat dia itu juga dipengaruhi oleh penyakit gagal hati nih. Kalau misal hatinya bermasalah ya nanti metabolisme juga akan mengalami bermasalah kayak gitu. Kemudian yang fase 2 biotransformasi. Lah untuk fase 2 dia itu juga sama nih. Dia itu juga dia itu bukan merubah, dia itu cuma menambahkan nih. Dia itu menambahkan supaya senyawa-senyawa tersebut atau obat-obat tersebut itu menjadi lebih polar dan juga lebih larut air atau lebih water soluble kayak gitu. Lah di mana fase 2 ini dia itu hanya penambahan gugus fungsi aja nih, penambahan fungsi gugus saja, bukan perubahan secara mutlak kayak gitu. Nah itu yang namanya konjugasi, penambahan gugus. Supaya apa? Ya supaya obat-obat tersebut itu bersifat sangat polar dan juga sangat larut air kayak gitu, sehingga mudah diekskresikan kayak gitu. Oke, untuk metabolisme seperti itu kurang lebihnya. Kita hapus saja semua, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya ekskresi nih. Nah ini udah kan tadi kan inaktif, dia itu akan mengalami efek farmakologi, kemudian akan di metabolisme lagi supaya bentuk inaktif. Dan juga ketika dia tuh udah bersifat polar nih, polar dan juga water soluble atau larut air, maka dia tuh dapat dia tuh dapat diekskresikan nih. Dia itu akan dapat diekskresikan. Nah, pengekskresian ini dia tuh akan dikeluarkan nih. Nah, pengeluarannya sendiri dia itu nanti ada dapat beberapa macam, kayak misal dia tuh paling sering dia tuh dikeluarkan lewat urin. Kemudian ada obat-obatan dia tuh yang nggak bisa dirubah nih. Dia tuh nggak bisa dirubah menjadi polar ataupun sangat larut, itu nggak bisa. Nah, makanya obat-obatan yang bersifat non-polar nanti dia tuh juga akan bisa diekskresikan nih, tetapi bukan lewat urin, tetapi dia tuh lewat feses kayak gitu. Selain itu ada beberapa obat, misalnya ini feses. Kemudian ada beberapa obat, dia itu nanti bisa dikeluarkan lewat keringat, kemudian ada juga bisa diekskresikan melalui ASI juga kayak gitu. ASI. Makanya ada beberapa obat itu dia tuh kontraindikasi untuk ibu menyusui. Ya karena apa? Ditakutkannya obat-obat tersebut itu diekskresikan lewat ASI ini. Nah, ketika diekskresikan lewat ASI atau dia tuh masih dalam bentuk aktifnya dalam bentuk yang senyawa yang masih kecil-kecil. Nah, ditakutkannya ketika dia tuh masuk ke dalam tubuhnya si bayi nih, dia itu akan menghasilkan efek farmakologi nih. Yang ditakutkannya menghasilkan efek farmakologi. Nah, efek farmakologi yang tidak diinginkan, ya nanti juga akan berdampak buruk nih terhadap tubuhnya si bayi, kayak gitu. Dimana bayi kan itu sangat rentan sekali nih, sangat sensitif sekali nih. Nah, ketika dia tuh diberikan pada dosis atau dia tuh kadarnya udah sangat banyak lewat asinya, dia sekresikannya banyak lewat asi, kemudian dia tuh diminum oleh bayi, kemudian kadar obat di dalam bayi itu sangat banyak, dia tuh akan menyebabkan efek toksik kayak gitu. Ya, jadi ya gitu kayak gitu. Dia tuh juga akan bisa menyebabkan efek toksik pada bayi karena dia tuh disekresikan lewat ASI kayak gitu. Oke, mungkin sekian konsep dari farmakokinetik, tetapi yang perlu kalian ketahui bahwasanya farmakokinetik itu nggak semudah yang
saya paparkan. Di mana nanti juga akan dapat, dapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi. Itu saya jelaskan itu nggak secara rinci, tapi cuma secara garis besar aja. Namun kalau dijelaskan secara rinci, saya itu masih belum ada, kemampuan untuk menjelaskan ke arah sana, kayak gitu. Ilmu saya itu masih belum mampu atau masih belum mumpuni dalam menyampaikan hal tersebut, kayak gitu. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bahas sedikit nih mengenai absorpsi, kemudian faktor-faktornya itu apa aja, kemudian nanti itu juga akan kita bahas nih mengenai perhitungan PKA, kemudian perhitungan orde 1, 2, dan juga orde 0, orde 1, kemudian orde 2 itu nanti kita akan bahas di sana. Kemudian ada beberapa perhitungan farmakokinetik yang sering keluar di UKI dan juga ujian masuk apoteker. Itu mungkin yang kita bahas aja, kita nggak akan bahas terlebih dalam kayak mengenai farmakokinetik secara dalam, kayak gitu. Kita nggak akan bahas ke sana. Ya karena tadi saya juga masih belum mumpuni dalam menyampaikan juga. Kemudian takutnya ilmu yang saya sampaikan itu salah, kayak gitu, atau bukan salah, lebih tepatnya kayak ya lebih tepatnya kayak salah, kayak gitu. Nanti takutkannya ya menjerumuskan kalian semua kepada hal yang sesat, kayak gitu. Oke, jadi untuk video kali ini kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada yang salah dalam penyampaian saya ataupun nggak sesuai literatur atau ada yang salah, ya mohon koreksinya. Nanti silakan cek koreksi di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan melakukan cross check lagi. Kemudian nanti saya akan konfirmasi apakah itu benar atau salah. Apakah saya yang salah, nanti saya akan konfirmasi, kayak gitu. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.